Jadi mengenai apa permintaan maaf Hercules kepada Bapak Sutioso ya. Jadi sebenarnya yang kita perlu apresiasi itu adalah yang pertama kepada Pak Sutioso, yang kedua kepada Hercules, karena ada yang minta maaf dan ada yang memaafkan. Tapi dua-duanya punya nilai positif. Jadi kita mengapresiasi kepada Hercules. Artinya ketika dia minta maaf secara langsung dan disorot publik, artinya dia memposisikan bahwasannya ya sudah, dia merasa bersalah, pernah khilaf dalam tindakannya dan yang ditujukan kepada Pak Sutioso, kemudian dia minta maaf. Ketika diketahui publik, berarti kan dia mencitrakan ya sudah, saya salah begitu, tapi dia minta maaf. Nah, ini sentimennya adalah positif terhadap Hercules sebagai pribadi. Gitu. Jadi kita mengapresiasi kepada Bang Hercules, beliau cukup gentle ya, gitu. Dari posisi-posisi beliau yang sebelumnya berseteru, kemudian minta maaf dan minta berdamai. Itu yang pertama kepada Hercules. Yang kedua juga kita apresiasi kepada Bapak Sutioso, karena dengan kerendahan hati, dengan wibawanya, dengan kematangan beliau sebagai orang yang dituakan ini, kemudian dia memberi maaf kepada Hercules. Jadi ada pertemuan permintaan maaf dan kemudian Sutioso menerima. Itu tentunya membuat suatu posisi yang kelihatannya tadi ditanyakan sebagai huru hara kemudian menjadi hilang. Jadi sudah tidak ada lagi huru hara, sudah berdamai. Namanya islah kalau dalam ilmu kesederhanaan hidup ya. Jadi sudah berdamai dalam kondisi baik-baik saja. Tapi dua-duanya punya nilai positif, baik Hercules maupun Bang Sutioso. Oke, kan ada adat di situ, Bang. Ya. Seperti apa, Bang? Memang adatnya orang timur seperti apa? Kayak kemarin sempat datang bawa sesuatu. Ya. Jadi adat ini seringkali dipakai dalam penyelesaian masalah. Makanya ada penyelesaian masalah secara adat, ada penyelesaian masalah secara hukum adat. Itu adat ini bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hercules orang timur, saya juga orang timur, orang Jawa Timur maksudnya. Jadi semua ada adatnya. Orang Jawa pun punya adat kalau minta maaf, orang timur pun punya adat untuk minta maaf. Jadi ketika dilakukan permintaan maaf tentu dengan adat timur, berarti kan si Hercules menyerahkan posisinya kepada adat supaya harapannya ada diberikan maaf sama Bang Sutioso. Jadi dengan cara adat beliau, adat suku beliau kan begitu. Saya pun kalau minta maaf pasti pakai adat Jawa gitu kan, atau adat ini. Dan atau kalau lagi Idul Fitri kan banyak orang minta maaf dengan adatnya masing-masing kan. Ya, itulah kemudian adat itu begitu penting. Jadi kalaupun dalam hukum itu ada dua, ada hukum positif negara biasa, ada hukum adat. Nah, ini yang dipakai dalam hukum adat oleh Hercules. Tapi ini tetap bagian dari satu porsi dari kompleksitas yang tadi disebut huru hara dan berdamai tadi. Jadi ini dianggap sebagai suatu titik penyelesaian sengketa atau penyelesaian masalah. Jadi udah bagus lah, bagus buat Bang Hercules secara pribadi ya. Tapi kalau secara Grip Jaya kita belum tahu karena masih banyak persoalan di wilayahnya Bang Hercules sebagai pemimpin dari Ormas kan begitu. Tapi secara pribadi dia citranya udah positif ya. Gitu. Bang, menggugurkan hukum-hukum yang menggugurkan laporan-laporan gak sih, Bang, dengan perdamaian ini, Bang? Karena kan ada yang melaporkan, Bang. Tidak, jadi gini, hubungan hukum antara satu pribadi dengan pribadi dan kemudian pribadi dengan yang lainnya juga tentunya berbeda gitu. Jadi Hercules dengan Bang Sutioso sudah selesai berdamai, citranya dua-duanya positif. Tapi Hercules mungkin dengan Grip Jaya dengan pihak lain itu belum tentu selesai. Tapi harapannya begini, ketika kita lihat indikator bahwasanya Hercules berdamai atau menyatakan permintaan maaf, berarti dia sudah naik levelnya dari level yang mungkin berada di atas kemudian ke wilayah kebijaksanaan. Orang minta maaf kan itu adalah orang yang kemudian paham salah sehingga mereka taraf perilaku atau pikirannya udah di atas, sudah mulai bijaksana. Jadi kita bisa lihat ketika Hercules sudah melakukan itu minta maaf, berarti kan dia sudah mulai bijaksana. Ketika dia sudah mulai bijaksana, dia juga akan bijaksana dalam menyikapi setiap persoalan-persoalan, baik persoalan pribadi Hercules sendiri maupun persoalan
ormasnya. Jadi pasti dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konstruktif, positif dan membangun. Nah, jadi kita akan melihat perubahan pola dari Hercules yang tadinya seorang yang diidentikan sebagai preman, dia berubah menjadi tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Hercules menjadi tokoh masyarakat yang bijaksana sehingga makin disegani. Begitu kan? Bang, artinya ini kan dampak positif ya, Ya. dari keluarganya Pak Sutioso juga, Ya. maupun dari keluarga Purnawirawan. Ya. Dampaknya kan positif. Betul. Ya, tentunya dari pertemuan dua insan ini, yaitu permintaan maaf dan dimaafkan tadi, dampaknya positif menjelar kepada kerabat-kerabat, kepada keluarga, kepada kelompok, juga kepada handetola. Jadi ada kerabat, ada keluarga, ada kelompok. Ada kelompok yang formal dan ada yang informal, baik kelompok paguyubannya, baik kelompok patembayanya. Jadi dianggap menjalar itu. Jadi roh perdamaian itu kemudian menular dan menjalar. Nyampe ke kita juga, oh kita juga tenang, udah berdamai gitu. Nyampe kepada teman-teman media, oh sudah berdamai. Jadi tidak ada lagi cerita tentang permusuhan dan perselisihan. Bang, ini bisa dibilang sebagai contoh nggak sih Bang untuk para aktivis negara juga yang sedang berkonflik gitu Bang? Ya, ini menjadi contoh buat para pihak-pihak yang berkonflik, entah dia pejabat, entah dia pribadi, entah dia tokoh masyarakat, entah dia guru, entah dia dosen, entah dia siapapun juga. Ini adalah contoh untuk pola-pola perdamaian yang baik, ya. Penyelesaian sengketa baik hukum maupun sosial, kalau ada konflik kemudian diselesaikan secara adat yang baik. Ini contoh buat Bang Roy Suryo sama buat Pak Jokowi kalau masih ribut kan, gitu. Ini kita melenceng dikit. Boleh nggak melencengnya? Disambung nggak melencengnya apa-apa. boleh nggak? Ya. Boleh lanjut. Boleh. Ya jadi Bang, ini saya menyambut melencengannya tadi ya Bang ya. Ya. Ini kan selalu bicara soal omong-omong yang berkuar. Ini Ya. kan sudah menjatuhkan harkat, derajat, marwah, fitnah segala macam Bang. Ya. Nah, tidak pernah pembuktian segala macam. Ya. Secara hukum yang bukan pantas Bang, tapi apa sih Bang yang kayak gini kan udah melukai ya Bang? Hukum yang kayak gimana sih Bang, harus undang-undang pasalnya segala macam Bang? Bentar, ini persoalan siapa ini? Hah? Kan kita melenceng Oh, Bang. Roy Suryo Iya, sama kan- Pak Jokowi. iya, kan kita Oh, melenceng. kalau gitu ini tema baru ya. Jadi ini ketika Jokowi dan Roy Suryo, ini kan persoalan dugaan ijazah palsu yang dilemparkan oleh keluarganya atau oleh kelompoknya Roy Suryo kan kepada Jokowi kan. Tapi ini sebenarnya ada lapor-melapor. Lapor-melapor ini kemudian ditengahi oleh penyidik kepolisian baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri, Barreskrim ya. Nah, ketika kemudian Barreskrim bekerja dan mendapati bahwasanya setelah diuji lab forensik di mana ternyata ijazahnya adalah otentik dan asli, kemudian latar belakang pendidikan, kemudian analisa-analisa dan saksi-saksi, bukti-bukti di mana ternyata memang Jokowi berkuliah juga di UGM dan UGM sendiri mengakui memang berkuliah, teman-temannya juga mengakui. Artinya kan sedikit banyak ini adalah posisi pernyataan benar bahwasanya Jokowi benar berkuliah dan memang punya ijazah. Nah, apalagi sudah di labrim kan, sehingga ketika ini sudah otentik ijazah asli dan memang benar berkuliah, ya sudah Jokowi bisa dianggap sebagai suatu posisi individu yang tidak memalsukan identitas atau dokumennya. Nah, ini kan selesai sebenarnya. Nah, Barreskrim dalam hal ini sudah pernah menyampaikan ini dan berkasnya ditutup perkaranya. Kenapa? Karena kalau perkara ini sudah clear, memang sudah tidak ada unsur pidana, tapi tetap diminta dilanjutkan ke pengadilan, Barreskrim bisa dianggap bodoh, begitu. Nah, kenapa Barreskrim kemudian menutup perkara udah clear? Ya karena memang sudah selesai, sudah tidak ada apa-apa lagi, sudah ijazah sudah asli, semuanya udah clear. Ngapain lagi dibawa ke pengadilan? Sementara kan dari pihak kelompoknya Pak Roy Suryo harus dibawa ke pengadilan, Kalau permintaan Bang Roy Suryo CS ini kemudian dibawa ke pengadilan, ini berkas yang udah clear ini, yang bodoh kan bukan siapa-siapa lagi, yang bodoh nanti Barreskrim kalau mereka tetap bawa ke pengadilan. Makanya Barreskrim nggak bodoh, dibikinlah suatu posisi penutupan perkara lewat SP3 atau SP3 lit lah, pokoknya apa itu namanya tutup dah, nggak ada lagi karena tidak ada unsur pidana, udah clear sudah Barreskrim. Tapi kemudian kalau kita bicara yang laporannya Pak Jokowi di laporan Pak Jokowi di Polda Metro, dia berjalan kenapa? Ya ini kan ternyata kan ijazahnya
faktual asli, kuliahnya faktual ada, teman kuliah ada, foto-foto juga ada, dari muda kelihatan, kerja di mana kelihatan dengan ijazahnya ada. Berarti kan sudah clear kan? Tapi kelompoknya Roy Suryo pada waktu sebelumnya memang melakukan tendensi-tendensi yang tampaknya melakukan upaya pencemaran nama baik. Itu yang bisa diambil dari apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi kan. Nah inilah yang masih ada konflik, yaitu laporan Pak Jokowi yang kemudian bisa berisiko buat seorang Roy Suryo dan kelompoknya terjerat dalam undang-undang tindak pidana pencemaran nama baik. Nah ini sebaiknya disudahi. Dari siapa yang harus menyudahi? Kalau Pak Jokowi kan defensif ya, kalau Pak Roy Suryo kan dengan kelompoknya kan ofensif. Nah ini Pak Roy Suryo harus kemudian melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Bang Hercules. Kalau dia menyadari bahwasanya ini ternyata kami salah, ya sudah lakukan seperti Bang Hercules melakukan permohonan maaf kepada Pak Sutioso kan, sehingga ya sudah nanti kita tinggal lihat bagaimana kaliber Pak Jokowi, apakah memaafkan seperti Pak Sutioso memaafkan Hercules atau tidak, begitu. Tapi yang jelas kalau Roy Suryo CS kemudian udahlah kita sudahilah huru hara ini kan, minta maaf dan clear, dan Jokowi kan pasti juga rasanya juga orangnya bijak lah kalau persoalan ini kan, cuman permintaan maafnya harus sungguh-sungguh. Mungkin 5 kali minta maaf mungkin Pak Jokowi baru oh ya udah saya maafkan, 3 kali mungkin belum, 4 kali masih sakit hati, 5 kali ya sudah, atau 7 kali minta maaf ke Rasul baru bisa dimaafkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan masih manusia, Tuhan aja maha pemaaf apalagi manusia kan gitu. Mungkin manusia masih ada sebel-sebelnya, tapi 5 kali juga harus ikutin pola-pola Tuhan dalam berkarya begitu. Bang, tapi gini, maafkan iya, tapi proses hukum tetap berjalan ya Bang, selama itu belum dicabut, dan yang melaporkan juga bukan cuma Pak Jokowi kan, tapi ada yang lainnya Bang. Ya, tapi kan sumber utama kan dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi udah memaafkan, yang lain juga kan yang ikut aja kalau mereka sebagai pelapor, karena kan prinsipalnya Pak Jokowi. Pelapor ini kan hanya untuk melaporkan, tapi kan memang yang punya kepentingan hukum adalah Pak Jokowi. Jadi kalau sudah ada permintaan maaf, Pak Jokowi kemudian memaafkan, clear. Seperti Bang Hercules dengan Sutioso, clear Bang Sutioso kan begitu. Jadi Bang, lihat maksud dan tujuan. yang tadi mengenai memaafkan tapi hukum jalan terus. Biasa orang ngomong gitu sekarang. Siapapun juga, oh saya maafkan tapi hukum jalan terus. Di mana-mana begitu. Tapi kita upayakan jangan begitu. Memaafkan dan hukumnya diselesaikan, dicabut begitu. Lanjut. Bang, Abang sebagai praktisi hukum sendiri melihat maksud dan tujuan Roy Suryo CS ini melaporkan ijazah Pak Jokowi itu, maksud dan tujuannya apa sih Bang? Apa karena dia mencari panggung atau apa sih Bang? Pansos gitu seperti apa Bang? Nah, ini kita nggak tahu apa latar belakangnya, tapi tampaknya kan dari zaman dulu Pak Jokowi sama Pak Roy Suryo kan memang ada hubungan juga ya, kita nggak tahu seperti apa. Tapi kita berpositif thinking saja, beranggapan baik bahwasannya memang Pak Roy Suryo mungkin hanya pengen supaya ini terang persoalannya, begitu kan, dengan kelompoknya ya. Kita kalau positif thinkingnya, tapi faktanya bahwasanya memang ada potensi-potensi pencemaran nama baik, karena sesuatu yang masih diragukan oleh Roy Suryo sendiri dan kelompoknya, tapi dipublikasikan kepada masyarakat seolah-olah menjadi suatu hal yang sudah tendensinya benar, yaitu ijazah Jokowi palsu, begitu. Kenapa? Kami ragu, gitu. Nah, kalau mereka ragu, ngapain mereka cerita tentang ijazah? Mereka harusnya yakin ini ijazah palsu. Tapi kan mereka masih ragu, ini ijazahnya masih bertanya-tanya. Apalagi kalau mereka bilang sudah meneliti dengan pakai ilmu metodologi pengetahuan kan, ilmu penelitian kan. Nah itu kita yang bertanya-tanya tuh, ilmu penelitian apa yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka yakin kan begitu kan. Tapi dari hal-hal yang sifatnya masih pseudo tadi, masih semu-semu tadi, mereka sudah berani menceritakan dan mempengaruhi pikiran orang banyak. Itu persoalannya. Sehingga orang banyak ini ada yang berpikiran negatif, ada yang berpikiran netral, ada yang berpikiran positif. Tapi itu sudah termasuk dalam kategori mencemarkan nama baik seseorang. Makanya ada laporan dugaan pencemaran nama baik. Itu yang kemudian secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh Roy Suryo dan kelompoknya. Ketika laporannya jadi berjalan, akhirnya kan ribut. Ribut ini kan menguras waktu dan tenaga. Padahal nilai material dan formil dari persoalan ini kan sebenarnya nggak berat-berat amat kan gitu. Pak Jokowi kemudian nggak mengeluarkan ijazahnya, bukan berarti ijazahnya nggak ada.
Karena memang tipe beliau begitu, pribadinya begitu. Yang ngapain kita ngeluarin ijazah? Teman-teman juga kalau nanya ijazahnya, saya nggak kasih, wong kita ijazah punya kita sendiri. Ya kita kuliah, ngapain orang lain nonton kan begitu. Ini contoh sederhana ya. Jadi kalau ada orang tanya ijazah Jokowi kan bilang, lah ngapain kan yang kuliah saya, yang punya gelar saya, ngapain orang lain tanya-tanya begitu. Kita juga begitu. Abang sendiri melihat sosok Pak Jokowi sendiri seperti apa Bang? Karena kan dia baru melihatkan ijazahnya pas dia setelah turun menjadi presiden Bang. Ya tentunya kan sesuai dengan kapasitas beliau. Ketika beliau jadi presiden, ngapain beliau buka-buka ijazah? Uang mereka jadi memerintah, begitu kan? Jadi beliau kan nggak bisa sebagai presiden tiba-tiba ini loh ijazah saya, ini ijazah saya ini. Nah kan kemurahan, begitu. Dia harus menjaga posisi beliau wibawanya sebagai presiden. Jadi nggak mungkin dia keluarkan. Banyak orang kalau jadi presiden juga ijazahnya nggak mungkin dikeluarkan. Kenapa? Karena terkait dengan martabat dan harkat. Nah, apalagi dalam dunia bernegara. Begitu. Jadi kan harus dijaga. Kan posisi beliau bukan sebagai pribadi kalau jadi presiden, sebagai pejabat negara yang tertinggi yang memerintah secara eksekutif. Bang, ini kan dari salah satu pendukung Jokowi juga kemarin juga menyatakan bahwasannya Roy Suryo ini memiliki rencana tersendiri. Roy Suryo CS memiliki rencana dari mulai kasus yang stupa dulu. Ya. Apakah ini sebenarnya ada kaitannya nggak sih menurut abang mengamati ini sampai saat ini? Ya kalau kita pelajari, misalnya kita dapat materinya begitu, kita pelajari, mungkin ada benang merahnya. Tapi kalau sifatnya masih kemungkinan, kita tidak bisa ngambil kesimpulan. Gitu. Jadi banyak orang akan bisa mengambil benang merah, tapi nggak berani mengambil kesimpulan, atau belum bisa, karena materialnya belum cukup untuk dibikin sebagai kesimpulan. Makanya kalau pertanyaan seperti itu, kita jawab belum ada kesimpulan tentang itu. Oh, Sana aja Bang, ada pesan yang lain? buat Bang, pesan dan harapannya buat Hercules Tioso dan Jokowi dan Roy Suryo Bang. Terakhir Bang. Oh, pesannya buat ini teman buat Pak Hercules dan Pak Istioso, itu mereka sudah punya citra yang positif ya dua-duanya ya. Jadi udah clear mereka, tinggal masalah Pak Roy Suryo dengan Pak Jokowi. Ya memang baiknya disudahi saja supaya masyarakat nggak capek berpikir. Masyarakat Indonesia ini kan capek berpikir ini kan mengenai itu kan. Ya sudah disudahi sajalah. Kalau memang faktanya dari Bareskrim menyatakan setelah hasil lapor ini sudah clear gitu. Nah, lembaga yang paling tepat menangani ijazah Jokowi ini adalah memang Bareskrim lewat puslapor. Karena mereka yang punya ahli-ahli meneliti kertas, meneliti karbon, meneliti sejarah. Nah, mereka ahli semua tuh, dokter-dokter semua tuh, mereka yang punya kemampuan meneliti. Kalau hakim dilempar ke hakim tinggal lihat udah benar nggak tuh penelitiannya, sudah oke, tinggal dicap sama hakim ya sah begitu. Jadi kalau kemudian Pak Roy Suryo minta ijazah Jokowi harus disidangkan untuk kemudian dilihat di muka hakim, ya hakim juga nggak punya kemampuan dan kapasitas untuk menilai asli atau tidaknya ijazah, karena hakim bukan ahli itu. Hakim itu ahli hukum, ahli memutus perkara, tapi bukan ahli dalam melihat ini asli atau palsu suatu dokumen. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Soal